bab baru yang namanya fungsi banyak peubah, gitu ya. Oke, saya langsung aja masuk. Oke, coba sebelum masuk ke sini saya mau perlihatkan dulu yang halaman berikutnya dulu. Ini, kita baca aja ini ya, wind chill index ini. Di daerah yang beriklim dingin, gitu ya, kayak mana lah gitu, Australia itu atau Eropa, temperatur udara yang dirasakan seseorang, W bukan warsoma ya, dari ini singkatan wind chill index ini, bergantung pada temperatur udara sesungguhnya, simbolnya T besar, dan kecepatan angin yang berhembus. Jadi W ini bergantung kepada temperatur yang diukur sama termometer dan besarnya angin, gitu ya. Jadi kalau temperaturnya terukur misalkan 5 derajat, tapi anginnya besar, maka kerasa lebih dingin lagi, gitu ya. Nah, jadi bergantung pada temperatur sesungguhnya dan kecepatan angin. Nah, tabel berikut ini menyajikan nilai W yang diterbitkan oleh ini, aduh bacanya juga susah, gitu ya. Nah, kita lihat tabel ini. Ini yang ke bawah temperaturnya, yang ke kanan kecepatan angin. Nah, yang saya beri highlight ini adalah saat temperaturnya diukur min 5 derajat, kecepatan anginnya 50 km per jam, temperaturnya tuh kerasa di kulit orang gitu ya, min 15 derajat gitu. Seperti min 15 derajat kalau nggak ada angin. Gitu ya. Jadi lebih dingin gitu ya. Makin besar kecepatan angin makin dingin gitu. Oke, begitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa temperatur yang dirasakan seseorang bergantung kepada variabel temperatur sesungguhnya dan kecepatan angin gitu ya. Udah nggak usah catat dulu lah. Ini mah hanya cerita. Oke, gitu ya bacanya ya. Jadi ini temperaturnya min 5 derajat, kecepatan anginnya 50 km per jam. Wah, kerasa seperti min 15 derajat kalau nggak ada angin. Yang lain ini, BMI, Body Mass Index, adalah indeks yang mengukur berat ideal seseorang. BMI didefinisikan melalui persamaan ini. Gitu ya. Jadi nilai B itu bergantung kepada M ini apa? Massa seseorang, gitu ya. Beratnya dibagi gravitasi massa seseorang, dan tinggi. Bergantung berat dan tinggi, massa dan tinggi lah. Dan ini ada tabelnya. Kalau BMI-nya kurang dari segini, dikatakan kurang berat, optimal, dan seterusnya. Itu ya kayak indeks nilai aja. Nah, kita lihat ini. 1, siluman kucing. Tingginya sekian. Beratnya sekian. Nah, BMI-nya kalau dihitung ke sini, ini harusnya bukan berat ya, massa ya. Ini harus dibagi gravitasi atau enggak, pokoknya BMI-nya sekian. Angka-angkanya nggak penting dulu. Optimal. Siluman kucing pernah lihat nggak? Belum. Kita lihat dulu siluman kucingnya ya. Hah? Sebentar saya. Inilah siluman kucing. Kalau kelihatan langsung itu seperti yang di kiri. Kalau dilihat di cermin, kucing gitu ya. Siluman kucing. Oke. Siluman kucing itu BMI-nya optimal, bagus. Aditya, ini kegemukan. Ini nama-nama mahasiswa SF tahun berapa ya? Lupa saya. Habib bin Purba, gemuk ini orang. Gitu ya. Jadi ngikuti ini BMI-nya dihitung di sini. Dan seterusnya gitu ya. Nah, begitu. Yang bawah ini rencananya mau jadi model, nggak tahu nih udah lulus ya. Jadi model atau tetap di farmasi. Ya. Oke, jadi intinya nilai body mass index ini
bergantung kepada variabel M, berat atau massa lah ya, dibagi dengan tinggi kuadrat gitu ya. Nah, sekarang saya balik ke depan. Baliklah kita ke depan. Nah, karena ada sebuah besaran bergantung kepada dua besaran lainnya, dimunculkanlah fungsi dua peubah. Gitu ya. Jadi fungsi real dengan dua peubah real adalah fungsi yang memadankan atau memasangkan atau mengaitkan gitu ya, pasangan X, Y. X, Y-nya itu tadi misalkan kalau di yang temperatur udara itu, ini temperatur sesungguhnya, ini kecepatan angin. Nah, hasilnya apa? Mengaitkan ini dengan sebuah bilangan. Bilangan itu yang di wind chill index tadi adalah temperatur yang dirasakan orang. Kalau di body mass index tadi adalah ini beratnya orang, ini tingginya, dihitunglah indeksnya. Indeksnya tuh ini hasilnya ya. Jadi dua besaran dikaitkan dengan sebuah rumus, hasilnya ada gitu. Ah, ini ngagokin ya? Enggak. Oh, enggak kalau enggak. Nah, notasinya biasanya gini, set ini nilai fungsinya sama dengan fxy, x dan y ini variabel bebasnya. Gitu ya. Jadi beda dengan fungsi satu peubah yang di depan, yang kita bahas sebelumnya. Ini dua peubah. X dan y-nya masing-masing variabel bebas. Kenapa namakan bebas? Karena X dan y-nya bisa kita ambil berapapun, setnya nggak bebas, setnya dihitung lewat rumusnya ya. Oke. Jadi gambarnya gini, ada pasangan bilangan real X, Y, dengan suatu rumus dihitunglah nilai setnya. Contoh, ini fungsi dua peubah, fxy atau set gitu ya, boleh juga set sama dengan atau fxy sama dengan ini. Ya. Yang tadi B, body mass index, B sama dengan M dibagi H kuadrat gitu ya. Jadi M dan H-nya variabel bebas, B-nya body mass index-nya tidak bebas nilainya nanti. Nah, kemudian kalau ada fungsi ada daerah definisinya. Daerah definisi itu adalah pasangan titik-titik X, Y sehingga fungsinya bisa dihitung. Sebagai contoh, kalau yang ini, kalau X-nya 0, Y-nya 1, kan dibagi 0 tuh. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, bawahnya jadi 0. Nggak bisa dihitung. Maka pasangan 0,1 itu nggak termasuk daerah definisinya. Ya. Daerah definisi itu pasangan X, Y supaya fungsinya bisa dihitung atau terdefinisi. Atau punya nilai. Kemudian daerah nilai atau range itu adalah titik-titik set hasil menghitung. Ini, mula-mula ada daerah definisinya, harus ditentukan dulu, dihitung oleh aturan fungsi. Hasilnya berapa setnya? Semua set yang mungkin. Nah, itu namanya daerah nilai. Ini biasanya susah. Yang sering ditanya ini. Yang susah nggak ditanya. Kecuali soalnya dibuat oleh Pak Oki. Ya. Tuh, ini contohnya juga tentukan daerah definisi dari contoh di atas. Oke, saya buka langsung aja ya. Jadi biasanya kalau menentukan daerah definisi, kadang-kadang kita mikirnya harusnya yang boleh mana aja gitu. Kadang-kadang mikirnya yang nggak boleh yang mana, itu kita buang. Gitu ya. Cara pas mikirnya. Oke. Nah, kembali ke contoh ini. Masih disalin ini. Soklah. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau siaran ulangan kan lambat ya. Harus lambat-lambat kayak pemain sepak bola kalau gol gitu. Siaran ulangannya kayak gitu.
terus nendang dia, teng, gitu, gol. Tapi saya nggak gitulah, nanti nggak selesai. Tentukan daerah definisi ini. Jadi kita akan mencari pasangan X, Y supaya ini bisa dihitung. Kadang-kadang kita mikirnya yang nggak bisa dihitung yang mana, itu kita buang. Ya, supaya bisa dihitung, tentunya yang di dalam akar nggak boleh negatif, harus ini. Dan yang bawah nggak boleh 0 penyebutnya. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi daerah definisi fungsi dua peubah ini adalah himpunan X, Y. Ini pakai strip boleh, tegak, pakai titik 2 boleh. Dengan syarat ini. Ini pasangan XY dengan syarat ini. Ya, ini kita salin yang tadi. Yang ini 0 akan 0 kalau X-nya 0, Y-nya 1. Nggak ada lagi yang lain. Oke? Nah, menggambarnya sekarang. Bagaimana menggambarnya? Jadi biasanya daerah definisi di fungsi dua peubah minta digambar. Karena X, Y. Nah, ingat, daerah definisi itu memuat X, Y. Jadi gambarnya di bidang, ya. Di bidang X, Y. Nah, kita gambar. Y min X kuadrat lebih besar sama 0. Nah, menggambarnya jangan ini dulu. Menggambarnya bikin sama dengan dulu. Ya. Jadi, gambar dulu ini. Habis lagi bolpen jelek. Sebentar. Chargernya ada di mana ya? Bentar. Oke, menggambarnya gini. Y min X kuadrat lebih besar sama 0. Kita bikin dulu yang digambar Y min X kuadrat sama dengan 0 dulu. Kalau persaksamaan susah. Langsung. Ya, digambar ini dulu. Nah, ini kan gampang. Y sama dengan X kuadrat. Itu kita gambar. Y sama dengan X kuadrat. Nah, setelah tergambar Y sama X kuadrat, maka bidang XY terbagi 2. Yang di atas kurva dan yang di bawahnya. Nah, yang memenuhi ini mana? Tinggal kita tes aja, masukkan salah satu titik. Ambil titik, jangan di kurva ini, di luarnya. Berapa? Mau ngambil yang di sini, misalkan X-nya saya ambil 10, Y-nya 0 ya, kalau di sumbu X. X-nya 10, Y-nya 0. Memenuhi enggak? Y-nya 0, X-nya 10. Nggak memenuhi kan? Min 100 kan? Berarti daerah ini nggak memenuhi. Yang memenuhi yang di sini. Gitu ya. Oke, gitu. Ya, ini di sini saya ngambilnya 1,0. Ngambil yang di sini juga boleh ya. Tapi jangan titik ini. Titik ini kan terlarang. 1,0 diperiksa. X-nya 1, Y-nya 0. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi, maka yang memenuhi yang sebelahnya. Ya, yang di sini nggak memenuhi, berarti yang di bawah kurva semua nggak akan memenuhi. Karena yang di sini persis yang sama dengan 0, sebelahnya pasti lebih besar, sebelahnya lagi lebih kecil. Nah, yang ini nggak memenuhi, yang memenuhi adalah ini. Setelah itu, ini jadi semua daerah ya di sini. Yang dipanah itu bukan satu titik sini, bukan. Semuanya. Kemudian, titik 0,1 harus dibuang. Ada di sini enggak? Ada. X-nya 0, Y-nya 1. Oh, ini saya arsir dulu. Nah, titik 0,1 dibuang. Karena di sini juga ada syarat 0,1 nggak boleh. Jadi daerah definisi adalah yang biru ini. Batasnya termasuk nggak? Kita lihat. Ini boleh 0. Y min X kuadratnya boleh 0. Persis di parabolanya. Jadi termasuk parabolanya. Kalau parabolanya nggak termasuk, ini digambarnya putus-putus ya garisnya. Tentunya kalian gambar dulu di buram. Nanti di jawaban akhir lah ya udah begitu aja. Paham tidak?
Paham, ujiannya kecil. Cilaka. Kalah lagi mungkin sama kelas Pak Oki. Baik, jadi yang kita gambar ini adalah daerah definisinya. Gitu. Grafik fungsinya mah nanti, belum. Oke. Lanjut lagi. Sudah. Daerah nilainya nggak dibilang di sini lah. Susah daerah nilainya. Latihan, gambarkan daerah definisi dari ini. Sendiri atau perlu dibahas? Bahaslah. Masih awal fungsi 2 peubah. Padahal saya harus agak cepat nih. Oke. Ini daerah definisinya. Daerah definisi F atau daerah definisi set juga boleh ya. Set juga boleh. Himpunan pasangan X, Y dengan syarat. Saya biasanya pakai tegak, nggak pakai titik 2. Ini. X tambah Y tambah 1 harus lebih besar sama 0. Kemudian selain itu X-nya tidak boleh 1 karena penyebutnya nggak boleh 0. Nah, kita gambar. Menggambar ini. Saya gambar dulu. X tambah Y ditambah 1 sama dengan 0 dulu. Jadi di sini Y sama dengan min X min 1. Gambar. Y min X itu ini ya. Kemudian dikurangi 1 turun ke bawah 1. Jadi langsung aja di sini ya. Y min X. Ini 1 ya. Ini 1 ya. Ini Y sama dengan min X min 1. Atau sama aja dengan yang ini. Nah, yang memenuhi yang besar 0 yang mana? Coba cek titik di sini. Titik 0,0. 0,0 memenuhi ya. Memenuhi. Berarti daerahnya adalah yang ini. Kalau kalian ceknya ke yang titik di bawah garis, pasti nggak memenuhi. Oke, ini lebih besar sama dengan, boleh sama dengan. Jadi garisnya termasuk. Garis min X min 1. Kemudian X tidak boleh 1. X sama dengan 1 tuh yang mana? Saya gambar lagi. Pakai hijau. Ini X sama dengan 1 dulu. X sama dengan 1. Mana? X-nya 1. Di sini ya. 1. Tapi banyak kan ini X sama dengan 1. Nah, ini tidak boleh. Jadi gambarnya jangan pakai hijau. Pakai warna yang hampir nggak kelihatan. Tuh, kan kelihatan nggak sama kalian X sama dengan 1? Hijau aja. Putus-putus, ini nggak boleh. Semua X sama dengan 1. Itu yang putus-putus nggak termasuk. Jadi daerahnya mana? Kalau di warna, ya daerahnya semua di sini. Kecuali yang hijau itu, yang di garis-garis nggak boleh. Kita belajar mewarna dulu. Karena waktu SD saya selalu nilainya 5. 5, nanti naik kelas dikasih 6 sama gurunya. Nanti naik kelas 5 lagi. Kalau mau naik kelas lagi kasih 6. Jadilah saya bodoh menggambar. Coba ibu guru tuh dulu ngasih nilai 9. Mungkin sekarang udah jago gambar. Tuh ya. Oke, kecuali ya ini putus-putus. Nah, ini udah tadi ya. Saya lewat aja. Karena ini menyatakan yang penting ini hubungan antara temperatur yang dirasakan itu bergantung kepada temperatur sesungguhnya yang diukur termometer dan kecepatan angin. Hanya untuk menunjukkan ini fungsi 2 peubah tuh ada kenyataannya gitu di dunia real ya, dipakai. Ini juga ini. Nah, masih banyak lagi yang lain. Ini udah.
Nah, sekarang grafiknya, menggambar grafiknya. Kalau yang lalu semester 1, Y fungsi X, variabel bebasnya X, nilai fungsinya Y. Jadi gambarnya di bidang. Horizontalnya X, nilai fungsinya yang vertikal Y. Sekarang variabelnya 2, variabel bebasnya. Nilai fungsinya set. Jadi gambarnya ada di ruang ya, di R3. Di mobil. R3 kan mobil ya, Suzuki. Nah, ini ada di R3. R3 itu pasangan X, Y, Z yang di awal bab vektor dulu saya gambarkan. Nah, jadi gambar fungsi 2 peubah merupakan sebuah permukaan di ruang. Ya. Oke. Nah, secara umum jadi di sini X, Y-nya, di sini ada setnya nilai fungsinya. Susah ngegambarnya, hanya untuk persamaan-persamaan yang cukup sederhana atau yang baku aja persamaannya yang bisa kita gambar. Coba kita lihat beberapa contoh. Gambar grafik dari ini. Set sama dengan ini. Gambarnya apa ini? Ini tak lain adalah persamaan bidang, kan udah di vektor. Coba ini kan bisa saya tulis sebagai apa? 3X tambah 2Y ditambah set sama dengan 6. Gitu ya, yang X sama Y-nya ke depan. Ini adalah persamaan bidang. Baru UTS udah lupa. Vektor normalnya berapa? Ah, gitu ya. Ini persamaan bidang. Nah, menggambarnya kalau bidang, kalau kita bisa menentukan 3 titik yang gak segaris, ya udah bidangnya digambar. Titik, titik, titik. Nah, bidangnya gitu ya. Coba saya akan gambar persamaan bidang. Cari cari titik potong dengan ketiga sumbu koordinat. Kalau dia memotong, ini sumbu koordinatnya kan, yang standar, ini X, ini Y, ini Z. Kalau memotong sumbu X, ada di sumbu X itu, berarti nilai Y dan Z-nya 0 ya. Jadi kita masukkan Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya berapa? X-nya 2. Jadi dia memotong di sini. Di 2. Kalau memotong sumbu Y, ada di sumbu Y, berarti Y, X-nya 0, Z-nya juga 0. X-nya 0, Z-nya 0. Dari 6 min 2Y sama 0, dapat Y-nya 3. Jadi motong di 3. Nah, gitu ya. Kalau X dan Y-nya 0, memotong sumbu Z. X, Y-nya 0, Z-nya 6. Di sini 6. Nah, bidangnya melalui 3 titik ini. Ya udah gambar aja. Yang bagusnya aja dibuka. Nih, kalau Y sama Z-nya 0, ini di sumbu X ya. 3 titik tadi. Nah, gambarkan ketiga titiknya. Kemudian kita arsir bidang, bikin gambar. Tapi ingat, bidang itu bukan cuma ini. Yang menembus ke dinding dalam, dinding kiri, dan bukan dinding kiri. Ya, ke kiri, ke ruang yang di kiri, ruang yang di dalam, ruang yang di bawah. Termasuk ya, bidang tuh ukurannya tak hingga. Bisa ya, gambar bidang? Nah. Oke, saya akan gambarkan yang lain. Masih nyalin? Ya, lupa terus. Oke, kita lihat gambar grafik ini, ABC ini ya. Pokoknya kalau pangkatnya 1 dalam X, Y, Z, semua 1 pangkatnya dan nggak ada perkalian X kali Z atau Y kali Z atau X kali Y,
itu bidang. Semua ini bidang nih. Pangkatnya 1. Nah, yang A kok nggak ada X dan Y-nya biarin aja. Yaitu set ditambah 0X tambah 0Y sama dengan 3. Itu. Menggambarnya sebagai berikut. Nah, gitu. Setnya 3. Ini sumbu set ya. X, Y. Setnya 3. 1, 2, 3. Apakah cuma 1 titik? Enggak, kan bidang. Nah, jadi gimana? X-nya berapa? Untuk yang A. X-nya bebas. Kalau bebas itu tarik aja X-nya. Sejajar dengan sumbu X. X-nya bebas. Y-nya bebas juga. Tarik aja sejajar sumbu Y. Nah, jadilah bidangnya yang mendatar ini. Termasuk yang ke dalam ya. Yang titik-titik. Jadi, dia tak lain sama dengan bidang X, O, Y. Dinaikkan 3 ke atas. Nah, saya biasanya pakai ini. Ngegambarnya. Kalau kalian mau tahu pakai GeoGebra klasik. Ada yang online-nya asal internetnya jalan. Kalau yang on-site-nya lama dipanggil. Coba yang online-nya. Asal keluar. Keluar. GeoGebra klasik. Yang online mah langsung aja pakai. Internetnya butut. Udah pakai yang on-site aja. Yang manual. Yang udah terinstall. Nanti kalau yang online dipanggil juga menunya sama gini ya. Nah, kalau kita mau menggambar tadi set sama 3, kita harus tahu dulu ini mau digambar di bidang atau di ruang. Kita maunya di ruang bidang gitu ya. Bidangnya di ruang ini gambarnya. Jadi di GeoGebra ini kita minta di sini ada yang untuk 3 dimensi. Mana ya? Nggak ada. 3D grafik. 3D grafik ya. Yang ini hanya untuk yang XY. Ini 3D grafik. Saya geser ke sini. Biar yang 2 dimensinya nggak usah dilihat. Tinggal tulis aja di sini. Kalian set sama dengan 3. Tuh. Bisa digeser-geser. Ini yang abu-abu adalah bidang X, O, Y. Ya. Ini bidang X, O, Y yang abu-abu. Ya, ini salah satu sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. Ini tulisannya nggak tahu. Nah, ini tak lain bidang yang abu-abu dinaikkan 3. Jadi kita bisa lihat gitu. Kalau pakai ini. Kalau pakai gambar saya kan nggak kelihatan. Ini bidang set sama dengan 3. Lanjut ya. Lanjut. Ini mau digambar manual dulu? Boleh. Gambar manual dulu. Kembali. Nah, ini munculnya cuma XY aja. Setnya nggak ada. Saya mau gambar dulu kalau di bidang XY. Yang ini. Di bidang XY. Y sama dengan min X tambah 1. Y sama min X tambah 1 tuh. Ini ya. Y sama min X naikin sejauh 1. Ini Y sama dengan min. Atau jangan ini nulisnya Y sama dengan. Sorry. Ini ngapusnya pada susah. X tambah Y sama dengan 1. Kalau di ruang gimana? Coba saya gambar di ruang sekarang. Yang ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Sekarang yang B mau digambar. Kalau gambar garis ini di ruang mana? Garisnya ini. Titik ini titik ini kan. Titik di sini ya 1. Ini di Y 1. Jadi ini titik ini adalah ini di sini 1 ya. Ini titik ini juga 1. Ini di sini 1 juga. Itu garisnya yang itu.
Sama ya. Sorry. Yang kelihatan ini ke dalamnya garis-garis. Setnya berapa? Bebas. Kalau bebas, tariklah sejajar dengan sumbu set. Jadi garis ini tarik ke atas ke bawah, sejajar sumbu set. Termasuk ke bawah. Termasuk yang ke arah sana ya, juga. Nah, gitu. Bukan cuma ini hanya potongan. Ini termasuk ke sananya. Jadi garis tadi tarik ke atas. Kalau susah lihatnya saya gambar di sini pakai GeoGebra. X tambah Y sama dengan 1. Oh ya, ini kalau nggak mau dilihatkan gitu. Jadi nggak kelihatan. Gini muncul. X ditambah Y sama dengan 1. Ah, ini sumbu X-nya yang merah nih. Jadi ini motongnya di 1 nih di sumbu. Sebentar. Ah, gitu ya. Sumbu X-nya ini 1. Ini juga 1 tadi. Kemudian ini garis X tambah Y sama dengan 1. Tariklah ke atas ke bawah. Yang abu itu bidang X, O, Y ya. Selalu dia gambar bidang X, O, Y-nya. Kebayangkan ya? Gitu tuh. Jungkir. Nah. Paham? Kalau nggak paham, caranya yang harus tahu ya. Kan di ujian diganti nanti persamaannya. Kalau nggak paham harus tanya. Jadi dua contoh ini meskipun persamaan bidang, nggak bisa kayak contoh yang sebelumnya menentukan 3 titik dulu. Menentukan 3 titik dulu tuh kalau muncul semua variabelnya. Ada X-nya, ada Y-nya, ada setnya. Seperti mana? Ini tadi. X, Y, setnya muncul semua. Kalau cuma muncul set aja atau X, Y aja, ya kita harus menggambar dulu yang ininya. Nah, X tambah set sama dengan 1. Saya langsung aja di sini ya. Ini tutup. X ditambah set sama dengan 1. Ya kayak yang tadi lah. Ini yang merah tuh biasanya sumbu itu ya. Jadi kalau mau menggambar sendiri, gambar dulu garis X tambah set sama dengan 1. Atau saya bikin manualnya lah ya. Nanti hapus, bentar. Hapus dulu. Ah, nggak enak posisinya. Dibalik coba. Nah. Bentar. Saya hapus dulu. Kita gambar yang ketiga. Pus. Nah. Saya gambar dulu di bidang X set. Terserah. X-nya mana, setnya mana. Bebas aja. Katakan ini X-nya, ini setnya. X tambah set sama dengan 1. Setnya 0, X-nya 1. Set X-nya 0, setnya 1. Ini kan kayak yang tadi ya. Gitu. Ini X ditambah set sama dengan 1. Di 3 dimensinya, kita gambar. Jadi titik ini set sama 1 di sini ya. Ini 1 tingginya, ini juga 1. Di X juga 1 kan. Nah, garis yang hitam itu adalah garis ini ya. Nggak lurus garisnya. Nah, gitu. Y-nya berapa? Y-nya nggak ada disyaratkan yang ketiga. Y-nya boleh berapa aja. Tariklah sejajar sumbu Y. Tarik ke sana. Sejajar sumbu Y. Termasuk yang ini di sini ya. Juga nembus ke bawah. Juga ke kiri. Ke sana. Bidang itu pokoknya tak hingga. Ini yang kelihatan di sini yang oktan 1 aja. Sama dengan di GeoGebra ini. Tuh. Yang merah itu sumbu apa? Sumbu X-nya biasanya. Sama nggak ya? Tadi saya gambar. Ini X miring ke sini. Kalau di GeoGebra ini X, betul kan? Miring ke sini. Nah, bisa kalian intip gitu ya. Kalau mau di zoom,
Gambarnya ya kontrol terus gini aja tuh supaya agak gede. Kalau mau digeser-geser supaya sumbunya di sebelah sini bisa juga. Pokoknya GeoGebra mah gampang lah ininya. Kalian tulis saja apa adanya, nanti kalau salah dia ngasih tahu. Gitu? Lanjut lagi. Aduh, udah sejam. Cilaka. Lanjut lagi. Gambar grafik ini. Boro-boro tahu ya pakai akar gitu. Dua peubah. Tapi sebenarnya kita ubah dulu ini. Ubah dulu. Nah, ubah dulu. Saya kuadratkan ini. F-nya nggak dipakai, ini aja. Set sama dengan ini. Saya kuadratkan. Saya susun. Ini persamaan apa ini? Baru UTS. Apa? Combro. Masa gambar combro? Bola ya. Pusatnya di 0, 0, 0. Jari-jari 3. Combro dia. Oh ya, bolanya dipencet. Terus digoreng jadi combro. Oke, bola. Udah, kita gambar. Nah, tapi kita lihat. Ini, ada tapinya nih. Ini setnya harus non-negatif dari awal. Jadi, bola itu kan setnya bisa positif, bisa negatif. Ini hanya yang setnya positif aja. Setengah bola jadinya. Tuh, setengah bola. Gitu ya. Pakai ini bisa juga. Cuma kalau pakai ini, kita nggak bisa ngasih syarat. Bisa ngasih syarat, tapi nulisnya nggak sesederhana itu. Ada if-nya. Ya, saya nggak akan jelaskan terlalu detail GeoGebra-nya. Kalau mau gambar ya kalian gambar aja gini. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 9, dia bola penuh. Ini hapus dulu. Nanti kita harus nyadari bahwa dari awal setnya harus positif, tinggal dipotong aja. Nah, gitu ya. Tinggal dipotong aja sendiri bolanya. Yang atas aja. Oke. Begitu. Ini saya gambarnya pakai apa ya? Oh, ini mah nge-crop dari buku. Nggak gambar. Lanjut lagi. Jadi gambar-gambar hanya yang persamaannya udah kalian kenal gitu ya. Bidang, ya bola, ada lagi tambahan sekarang. Gambarkan grafik ini baru ya. Nah, set sama dengan ini. Gambarnya bertahap. Ini, saya ikuti dulu. Yang pertama setnya harus non-negatif. Karena ini kuadrat-kuadrat. Jadi gambarnya nggak mungkin di yang bawah sini ya. Harus ada di atas sini. Nah, kemudian dia melalui titik 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, setnya juga 0. Aduh, nanti ya sebentar lagi. Nah, untuk menggambar yang ini baru ya. Kalian bisa lihat di file yang namanya gambar-gambar permukaan di ruang. Kalau di matematik A ini banyak gitu ya. Kalau matematik B yang ada di diktat saya aja. Salah satunya yang ini namanya paraboloida di sini. Jadi ini kita buka gambar-gambar permukaan, cari yang paraboloida. Ini yang bidang tadi udah detail. Silinder kalian nggak usah, bola ada ya tadi ya, bola. Ini nggak usah, kalian nggak ada. Hiperbola daun 1 kalian nggak usah. Daun 2 apalagi, daun pisang lah. Nah, paraboloida bentuknya mirip dengan persamaan kita gini. Ininya boleh penyebutnya ada dibagi berapa gitu ya.
X kuadrat dibagi A kuadrat tambah Y kuadrat bagi B kuadrat. Ini A kuadrat B kuadratnya 1 dibagi 1. Oke, menggambarnya gini. Anggap aja A-nya sama 1 ya. Jadi sama kan? Sama nggak? Sama. Set sama X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Nah, cara menggambarnya 1. Karena persamaan ini akan dipakai nanti. Lumayan banyak dipakai kalau nggak salah. Nah, untuk X 0 dan Y 0, setnya 0. Jadi melalui titik 0, 0, 0. Gambarlah di sini titik 0, 0, 0. Tuh, titik 0, 0, 0 ya. Oke. Kemudian kita lihat iris-irisannya. Bentar, saya ikuti ini. Irisan mana mulu yang dilihat. Irisan dengan bidang set sama dengan K. Set sama dengan K tadi gambarnya apa? Set sama dengan 3 gitu. Set sama dengan 3 itu berarti setnya 3. X, Y-nya bebas. Berarti sama dengan bidang X, O, Y naik 3 satuan gitu ya. Paham? Kamu tenas titi ya? Apa sekarang? Paham nggak? Bidang set. Nah, kita iriskan ini A dan B-nya anggap 1 ya. Kita iriskan ini dengan bidang set sama dengan K. K-nya ya mau 3, mau berapa terserah. Tapi K-nya harus besar 0 karena setnya harus positif. Kalau kita iriskan dengan bidang set sama dengan K, ini kita ganti dengan K. Setnya sama dengan K. Ketemulah persamaan ini. Ini persamaan apa ini? Kalau saya bikin gini. Elips ya. Jadi kalau kita iris dengan bidang set sama dengan K, irisannya itu elips. Nah, saya gambar. Ini elips. Tergantung nilai K-nya. Kalau K-nya 3 ya segini. Kalau K-nya makin besar, elipsnya makin besar ya. Kan makin besar bawahnya ini, jari-jarinya dari sumbu itu makin besar. Oke, biarin dulu. Irisan dengan bidang Y offset mana? Y offset. Kalau dengan bidang Y offset berarti X 0, betul? Ini bidang Y offset. Yang dinding ini persis. Bidang Y offset X 0. Masukkan ke sini X 0. Saya ketemu ini. B-nya 0 ya, bayangkan B-nya A dan B-nya 0. Set sama Y kuadrat berarti parabola, horizontalnya Y, vertikalnya set, parabola. Tuh, parabola. Iriskan dengan bidang X offset. Bidang X offset tuh Y-nya 0. Y-nya 0. Y-nya 0, masukkan ke sini. Ketemu set sama dengan X kuadrat. Parabola juga, sumbu horizontalnya X, vertikalnya set. Tuh, parabola. Nah, udah kebayang sekarang gambarnya ya. Kita tinggal arsir saja gambarnya, jadilah ini. Jadi cekungan itu. Hanya kulitnya ya, dalamnya nggak ikut. Hanya permukaannya aja. Begitu. Ini nanti kalau saya dulu kalau TPB pusing-pusing, pokoknya kalau set sama kuadrat tambah kuadrat itu ya udah apa namanya paraboloida itu namanya ya. Ada ida-idanya kalau di ruang, kalau di bidang kan parabola, ini paraboloida. Oke. Itu yang lain-lainnya di diktat ini jangan dilihat ya. Ada nanti ini tuh. Gambarnya kayak tapal kuda, susah pisan. Tuh, kayak gitu nggak usah. Yang paraboloida aja dari file ini. Masih ada nggak ya? Sebentar. Oke, ini ya. Tadi lebih detail di yang slide tersendiri itu. Udah ada di bahan kuliah yang saya upload. Nah, kita lihat jadi menggambar grafik
fungsi dua peubah itu susah gitu ya. Susah kan? Yang ini aja susah masih. Apalagi kalau dikasih set sama dengan sin X kali Y. Walah gambarnya susah, harus pakai software gitu. Nah, untuk itu ada cara lain menggambar fungsi dua peubah, yaitu dengan menggunakan nanti yang namanya peta kontur. Caranya gini. Caranya. Perhatikan sebuah permukaan, kulitnya aja ya, nggak dalamnya ya. Jadi selalu dua peubah ya, hanya kulitnya, permukaannya aja. Jangan dianggap apa benda pejal, bukan ya. Benda pejal tuh isinya masuk ya. Ini enggak, hanya permukaannya aja. Ya terserah persamaannya, pokoknya ada permukaan. Mau bentuknya gunung boleh, atau kedalaman lautan boleh permukaannya ya. Kan kalau kita ke pantai makin ke tengah makin dalam. Nah, tapi nanti kalau udah sampai ke pantai sana lebih rendah lagi gitu. Nah, gambar permukaan bawahnya itu. Kemudian permukaan ini, oh ya mungkin membuat pertanyaan, kalau permukaannya udah tahu, ngapain gitu kan, udah tahu gambarnya. Ini nanti kenyataannya permukaannya belum tahu. Kita mau menggambar peta konturnya. Apa itu peta konturnya nanti? Ikuti dulu sebentar. Keluar, ini biasanya keluar nih ya. Ini mah populer. Nah, iriskan permukaan kita yang biru dengan bidang Z sama dengan K. Jadi, berada di yang biru, juga berada di yang abu-abu. Hasilnya apa irisannya? Kayak elips kan, betul? Ini kayak corong gitu. Corong bukan ya? Ya paraboloida gitu. Dipotong. Potongannya kan kayak elips. Tapi nanti secara umum nggak harus kayak elips ya. Kalau ini perbukitan, dipotong, bisa separuh-separuh gitu. Beda-beda gitu ya. Pokoknya irisannya ini. Yang merah. Yang pasti irisannya berupa kurva. Bayangkan ada benda permukaan, dipotong bidang Z sama yang K. Ya, potongannya berupa kurva. Kemudian, kurva ini saya turunkan ke bawah. Nah, coba. Kalau di sini saya ambil K-nya 5 aja gitu ya. Ini teh. Si bolpen harus dibuang supaya beli yang baru. Tapi sayang dibuang. Ada yang mau beli? 500.000 aja. Kerekam lagi. 5. Ya. Coba kalau saya punya titik di sini. Titik P, A, B. Ya. X-nya A, Y-nya B. Nilai fungsi di titik P atau nilai fungsi di titik A, B berapa? Ingat nilai fungsi itu setnya ya. Nilai fungsinya berapa? Hah? Nggak bisa ditentukan ya. Bisa. Berapa? Nebak aja kalau nggak tahu. Mas Siti berapa? Hah? Kalau di titik A, B, nilai fungsinya itu kan setnya. Betul? Sampai sini kan? Berapa? Hah? 5 ya? Betul? Kalau di titik Q sini, nilai fungsinya berapa? 5 juga kan? Kalau dinaikkan ke permukaan, nah dia nojos di situ ya, nusuk di situ, tek gitu. Jessica paham nggak? Hah?
Enggak, itu kenapa 5? Lagi nggak dengerin, gimana ngerti atuh? Kalau gitu nyatet dulu. Jadi semua titik X, Y yang ada di elips ini, nilai setnya selalu 5, betul? Paham nggak? Regina paham nggak? Jessica paham nggak? Kamu paham nggak? Oke. Jadi, saya hapus dulu. Ini nggak bisa dihapus. Hapus lagi ya. Jadi, pada kurva elips ini, semua nilai setnya 5. Kalau dihitung. Dimasukkan ke fungsi ini. Nah, ini dikatakan adalah kumpulan titik-titik X, Y, kumpulan titik-titik X, Y yang nilai setnya 5. Ya. Kalau tadi saya potong dengan bidang set sama dengan K, ini adalah kumpulan titik-titik yang nilai setnya sama dengan K. Ya, tadi dicontohin K-nya 5. Oke. Nah, sekarang masuk ke sini. Oh ya, ini dinamakan kurva ketinggian dengan level atau nilai set sama dengan K. Ini dinamakan kurva ketinggian. Ya. Kurva ketinggian. Namanya kenapa kurva ketinggian? Ya terima aja. Gitu ya. Namanya kurva ketinggian dengan level K. Artinya apa? Semua titik yang ada di sini, nilai setnya kalau dihitung, dimasukkan ke aturan fungsi, nilai setnya sama dengan K. Nah, itu adalah definisi kurva ketinggian. Oke? Nah, kalau kita gambar kurva ketinggian dengan berbagai nilai K, tadi kan saya bilang K-nya 5. Kalau K-nya 4, dapatnya di sini elips lagi, tapi kalau diproyeksikan lebih kecil ya. Kalau K-nya lebih besar dari 5, lebih tinggi, dapat elipsnya lebih gede. Nah, supaya lebih paham, sekarang kita lihat soalnya. Nanti soalnya kayak gini keluarnya di ujian. Pokoknya kalau belajar pasti bisa. Gambar peta kontur, jadi beberapa kurva ketinggian dari persamaan ini. Nah, langkahnya apa yang harus kita lakukan untuk menggambar kurva ketinggian adalah mengiriskan persamaan semula dengan set sama dengan K. Nanti kita pilih K-nya berapa nilai. Jadi setnya diganti K, gitu ya. Oke, kita lihat. Aduh, ini gimana nih? Dari tadi udah pengen pulang. Ayo, dadah, katanya. Kita kuliahnya 2 jam 5 menit ya. Sampai jam 3.15. Oke. Gambarkan peta kontur dari ini. Jadi, pertama yang gambar peta kontur, saya mundur dulu. Gambar peta kontur, itu hanya yang ininya, yang di bidang XY-nya. Permukaannya nggak kelihatan nanti. Gambar 3 dimensinya nggak kelihatan. Yang kelihatan ininya aja. Gitu ya, di bidang XY. Jadi proyeksi-proyeksinya. Nah, cara menggambarnya, ini saya perhatikan dulu bahwa setnya harus non-negatif dari awal. Nah, saya mau sederhanakan dulu ini. Ya, dikuadratkan akal-akalannya. Dikuadratkan. Dari persamaan ini katanya jelas
setnya harus kecil 2. Kenapa ya? Kenapa setnya harus kecil 2? Karena ruas kanan nggak boleh negatif kan? Kan ini ruas kiri positif pasti kan? Ya non negatif ruas kiri. Berarti ruas kanan juga non negatif. Kalau non negatif, berarti setnya nggak boleh lebih, set kuadratnya nggak boleh lebih dari 4. Karena 36 dikurangi 9 kali 4, 0. Nggak boleh lebih gede dari itu setnya. Nggak boleh negatif. Jadi setnya paling gede 2. Paling kecil 1 tadi. 0. Nah, sekarang menggambar kurva ketinggian itu adalah mengganti setnya dengan K. Diiris dengan bidang set sama dengan K. Jadi setnya sama dengan K gitu ya. Ganti. Nah, ini kita gambar untuk berbagai nilai K. Gambarnya di mana? Di bidang X, Y. Udah nggak ada setnya. Setnya udah kabur, udah diganti K. Paham nggak? Aduh, gua mah. Gambarnya di bidang X, Y ya. Soalnya tahun-tahun lalu suruh gambar kurva ketinggian, gambarnya di ruang. Udah aja itu mengoreksinya gampang, coret di ruang. Di bidang X, Y. Paham nggak Nasiti? Awas nanti robok tutorialnya kalau di ruang. Oh enggak, nanti tutorialnya masih yang matriks. Oke. Kita ambil aja berbagai nilai K, kemudian digambar. Ambil yang gampang dulu, K-nya berapa yang gampang? K-nya 0, nih ya. Nggak tahu saya ngambil K berapa dulu. Oh, K 2 dulu. 2 juga gampang. Karena ruas kanan jadi 0. Nah, untuk K sama dengan 2, pokoknya K-nya ngambil nih beberapa nilai. Kalau diminta peta kontur, kita ambil aja K-nya beberapa nilai. Kalau di ujian nanti dikasih tahu untuk K sekian, sekian, sekian. Gitu. Supaya jawabannya tunggal. Saya ambil yang istimewa dulu, K-nya 2. Kalau K-nya 2, ini jadi 0, persamaan jadi ini. Gambarnya ini apa? Hah? 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama 0. Berapa x dan y-nya? Ih, nggak tahu gimana sih. Berapa? Potong nilai loh. Hah? Itu jadi pakai elis bisa? Nggak bisa, elis kalau belakangnya 1. Kalau belakangnya 1 kita bisa bagi x kuadrat per berapa tambah y kuadrat per berapa? 1. Gambarnya. Ini paling kecil berapa? Ini. Ini aja. Paling kecil 0 kan? Nggak mungkin negatif kan? Ini nggak mungkin negatif. Kalau jumlahnya 0, berapa x dan y-nya? Ih, bengong sama. Hah? Jessica berapa? Sedang nyalin, belum memperhatikan. Gitu ya. Lain kali kamu harus di depan. Lain. X-nya harus 0, y-nya 0. Kalau x-nya min 1, y-nya 7, nggak mungkin gitu. Karena berapapun kalau nggak 0, ini nanti jadi positif, ini jadi positif. Nggak mungkin jadi 0. Jadi ini tuh udah digambar tuh sama saya tuh. 0,0. Warna oranye, kelihatan nggak? Kelihatan nggak tuh? Tuh. Ini 0,0. Nah. Jadi titik aja. X-nya 0, Y-nya 0. Tadi untuk K berapa? 2. Oke. Sekarang untuk K di antara 0 sampai 2. Kalau K-nya di antara 0, 2 ini pasti positif, betul? Kalau K-nya 2 tadi ini 0 kan? Kalau K-nya di antara 0, 2 ini positif. Saya bisa bagi persamaan ini menjadi ini. Ininya dikedepankan,
dibagi 9, yang ini pokoknya diturunkan ke bawah. Paham ya? Dari sini jadi ini. Ya, direka-reka sendiri. Kalau nggak paham juga nanti nanya berikutnya. Ini persamaan apa? Hah? Jadi nggak yakin kamu mah apa? Yang kerasa nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Sama elips. Persamaan elips ya. Kuadrat dibagi ini bilangan K-nya ya. Dibagi kuadrat kayak X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Elips. Nah, kita gambar. Ya. Oke. Untuk berbagai nilai K. Ini kalau K-nya 0. K-nya 0. Kan saya dapatnya X kuadrat per K-nya 0. 36 per 9 kan? 4 ya. Y kuadrat per, ini K-nya 0. K-nya 0, 36 bagi 4, 9. Sama dengan 1. Jadi ini elips apa? X kuadrat per A kuadrat, A-nya 2. Y kuadrat per B kuadrat, B-nya 3. Jadi elips ke arah sumbu horizontal sejauh 2. Ke vertikal 3 elips. Paham nggak, Neng? Ini Neng nih. Paham nggak? Iya, kamu. Zebra, paham nggak? Paham? Iya, zebra. Itu lihat kamu kayak zebra itu. Nah. Kalau K-nya yang lain. Kalau K-nya saya ambil berapa barusan? 1. Kalau K-nya 1. Ketemunya X kuadrat per 36 dikurangi 9 berapa tuh? 27. Ini K sama dengan 1 ya. 27 per 9 ditambah Y kuadrat per K-nya 1. Jadi 27. Betul ya? Per 4 sama dengan 1. Gambarnya elips lagi kan? Elipsnya lebih gede atau lebih kecil? Hah? Dibanding yang ini. Ini kan 2 kuadrat, yang ini berapa? 27 per 9, 3. Jadi ke arah X sejauh akar 3 ya. Kan harus ini kuadrat. Ini harus A kuadrat. Akar 3, yang ke sini berapa? Atau saya tulis lagi di bawahnya. X kuadrat per akar 3 pangkat 2. Itu ya. Y kuadrat per. Aduh, ini mah nggak bulat. Nggak tahu berapa kuadrat sama dengan 1. Yang pasti elipsnya lebih kecil ya. Nah, itu elipsnya. K-nya 1. Saya gambar untuk K berbagai K tuh. K-nya 1,5, 1,8. Ini apa sih gitu? Yang warna-warni itu? Coba sekarang saya tanya. Kalau saya punya titik P di sini. Koordinatnya X-nya katakan A, Y-nya B. Nilai setnya F A, B berapa? Hah? 0. Hah? 0. Kenapa 0? Kan ini tadi K-nya 0 yang ini. Nah, ini ditulis nih K-nya di sini. K-nya tuh kan setnya tadi. Setnya diganti K. Ya. Jadi semua titik yang di sini, semua nih, nilai setnya selalu sama dengan 0. Jadi ini adalah kumpulan titik-titik X, Y yang nilai fungsi setnya sama dengan 0. Gitu ya. Dilabeli 0. Yang hijau ini adalah kumpulan titik-titik set, titik-titik X, Y
Yang nilai setnya 1, karena tadi K-nya 1 yang hijau ini. Gitu. Paham nggak? Keluar ini pasti keluar di ujian. Harus paham ya. Jadi langkahnya membuat peta kontur tuh setnya diganti K. Sehingga munculnya persamaan dalam XY aja. Cuma saya udah sederhanakan di bawah. Persamaan dalam XY. Jadi setnya ganti K. Gambar dengan beberapa nilai K. Kemudian kasih label. Kalau K-nya 0, dapatnya ini gambarnya. K-nya 1, dapat ini. K-nya 2, dapatnya 1 titik aja. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya dengan mengetahui peta kontur ini, saya mengetahui dapat memperkirakan gambar 3 dimensinya bahwa X dan Y yang jauh dari pusat koordinat itu makin jauh dari pusat koordinat, nilai setnya makin kecil. Dan di luar ini nggak ada setnya. Jadi kalau digambar di 3 dimensinya, ini di pusat koordinat ini nilai setnya 2. Kemudian makin jauh dari pusat koordinat, nilai setnya makin rendah, di sini makin rendah, makin keluar. Sampai yang paling luar yaitu pada persamaan ini nilai K-nya 0. Dan ini memang gambar yang tadi setengah bola. Setengah bola itu. Di luar itu nggak ada. Jadi dengan mengetahuinya peta kontur ini, kita bisa memperkirakan di daerah yang nilai setnya tinggi atau rendah. Di mana dia tinggi atau rendah. Dan ini banyak dipakai sama orang geodesi. Dia pegunungan itu, tanah pegunungan nggak digambar 3 dimensinya. Ada konturnya aja, misalkan gini. Konturnya. Nggak harus elips ya, nggak selalu harus elips. Ini terus gini. Dan ini setiap ini harus ada nilainya, misalnya 2, 3, 4, ini katakan 10. Ini artinya kalau jauh dari pusat koordinat, pegunungannya tinggi. Dekat pusat koordinat, permukaannya rendah. Di sini 2 semua tingginya. Di sini tingginya 3 semua. Gitu ya. Paham nggak? Kamu paham? Nah, nanti kalau ada yang nggak paham, tanya dia. Kalau nanya dia nggak dikasih tahu, lapor. Nanti nilai dia dipotong buat yang nanya. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Lama ya ini. Tapi kita lihat contoh-contoh lainnya. Sebelum contoh lain ada ini dulu. Mungkin nggak 2 buah kontur dengan K berbeda berpotongan? Maksudnya gini. Ini supaya apa? Makin paham ya. Ini. Ingat, kalau kontur adanya di bidang XY. Katakan ini yang K-nya bernilai 7, ini. K-nya 7. Jadi semua titik-titik XY yang ada di sini, nilai setnya selalu 7. Kemudian ada juga konturnya untuk set sama dengan 11. Saya gambar ini. 11. Nah, mungkin nggak berpotongan? Kenapa enggak? Iya, fungsi. Kan cuma 1 nilainya. Jangan dia yang ngejawab. Nanti jadi langsung benar. Ini siapa? Kellen. Siapa Kellen ya? Pokoknya depannya nggak tahu. Kamu kan Kellen kan? Hah? Kellen atau apa sih belakangnya? Ada kan yang namanya itu? Hah? Ini Pak Kellen. Pokoknya kamu yang ini yang kacamata yang ditanya. Dua-duanya juga kacamata. Mungkin nggak berpotongan di titik P itu. 2 buah kontur dengan K yang berbeda. Ini K-nya 7.
Ini K-nya 11. Berpotongan di titik P. Mungkin nggak? Coba, kalau ini titik S, nilai fungsi 2 peubah di titik S berapa? Hah? 11 ya? Kalau ini titik T, nilai fungsi di titik T berapa? 7 ya? Kalau di sini di titik P, nilai fungsi di titik P berapa? Bisa 11, bisa 7 kan? Bisa 11, bisa 7. Nggak boleh. Kan fungsi itu satu pasang XY, setnya harus 1. Nggak boleh. Ini 2 nilai. Jadi nggak mungkin berpotongan. Ya. Kalau berpotongan nanti nilai fungsinya di sini bisa 2. Ada 2 setnya. Nggak boleh gitu. 1 XY, 1 set. Yang nggak paham nanya ke dia ya. Setiap banyak nanya, nanti kalau dia ngejelasin, nggak mau ngejelasin atau ngejelasinnya nggak paham, lapor ke saya. Nah Siti, tadi saya udah nanya, tapi masih nggak paham, potong nilai dia, kasihin kamu. Ya gitu. Nanti dia bisa nilainya habis. Dibagiin ke semua. Jadi yang tadi itu nggak bisa karena fungsi itu harus satu-satu pasangannya. Bukan. Yang namanya fungsi satu nilai A, B itu ya. Ini harus dapatnya satu nilai. Nah di titik P tadi kan dilalui kontur dengan nilai 7 dan 11. Jadi nilai fungsi di titik P bisa 7, bisa 11. Nggak boleh. Nah gitu ya. Si Regina mah nggak akan nanya kamu, dia udah paham. Dari pertanyaannya aja udah kelihatan paham. Mungkin nggak 2 kontur dengan K sama, tapi saling terpisah. Jadi maksudnya gini, ini ada kontur dengan K-nya 2, di sini juga ada kontur dengan K-nya 2. Mungkin nggak? Kalau nggak ada yang mustahil, ya mungkin gitu. Mustahil, kalau mustahil kayak tadi, nilai fungsi nggak boleh 2 nilai itu. Mungkin nggak? Hah? Regina, mungkin nggak? Bisa. Ada 2 K berbeda, terpisah itu nggak nyambung. Hah? Dia udah paham tuh, sebelah kamu. Mungkin, contohnya apa? Kalau kita berada di perbukitan, kontur yang tingginya 100 meter gitu kan? Mungkin bukit yang dekat sini dengan yang di sini sama-sama. Konturnya kalau diproyeksikan sama 100. Misah itu ya. Konturnya. Jadi ini mungkin yang kedua. Nah kalau nggak paham bingung. Sepertinya saya seperti kuliahnya, seperti khotbahnya pendeta yang juga. Oke. Nah latihan. Gunakan peta kontur di samping. Kalau di Jawa Barat samping itu kan yang itu kan ya, kain yang diselendangin gitu di samping, jadi pakai samping. Untuk memperkirakan F1,3, jadi nilai fungsi di titik 1,3. Kita lihat. Ini populer juga yang gini. Kita perbesar ya. Atau gini, tarik sini, pasang sini, gambarnya yang gede supaya kelihatan. Nah ini kan gambarnya bisa digedein tuh, gede. Dikasih peta kontur, perkirakan F1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Perkirakan nilai fungsinya berapa? Hah? Berapa? F1,3 sama dengan. Kalau di sini berapa nilai fungsinya? Di titik P. 70. Di sini, di titik Q, nilai fungsinya
Jadi di titik 1,3 kira-kira lebih gede lah dari 70 ya. Namanya kira-kira ya. Tapi kalau ngejawab 50 ya disalahin. Harus apa? Lebih gede dari 70. Karena yang sini 70, yang merah ini, yang ini 80 konturnya. Jadi 72 lah gitu ya. 0,414 gitu ya. Ya ngapain susah-susah sendiri 72 gitu. F4,5 4,5 ini. Berapa nilai fungsinya? Kita lihat yang ini 50 konturnya. Yang ini konturnya 60. Ya, ini kira-kira 56 lah gitu ya. F di titik 4,5 ya kira-kira ini kira-kira. Kira-kira di sini dia nilai 50, di sini nilainya 60. Ya, 50 berapa? 57 gitu ya, dekat ke yang 60 kan. Di ujian nggak akan keluar yang kira-kira gini. Pasti eksak, nanti ngoreksinya susah. Ada yang jawab 56,5, ada yang menjawab 56,78. Wah, ngoreksinya susah. Ini untuk memahami aja bahwa garis-garis merah itu adalah titik-titik XY yang nilai setnya sama. Ngomong apa cina ya? Oke, yang ini saya akan dari sini aja ya karena waktunya nih. Gambar peta kontur dari ini. Ingat, kalau menggambar peta kontur, nih, Jessica, dengerin. Gambar peta kontur itu setnya diganti K, selalu ya. Selalu setnya ganti dengan K. Kemudian kita gambar untuk berbagai nilai K. K-nya masukin 1, K-nya 2, itu. Tapi K yang mungkin. Jadi tadi soalnya gambar peta kontur dari ini. Saya ganti setnya jadi K. Selalu ya, selalu setnya jadi K. Nah, kemudian gambar dengan berbagai K. Tadi awalnya kan set sama dengan XY. Yang paling gampang dulu lah. K-nya 0 itu. XY sama dengan 0. Gambarnya apa? Hah? Enak aja titik. X kali Y sama 0. Solusinya apa? X sama dengan 0 atau Y sama 0 ya. X sama dengan 0 gambarnya apa? Itu gerak pelajaran SMP nggak bisa. Ah, enak aja. X sama 0. Tuh, kamu lihat tuh ke belakang. Biar paham. X sama 0. No. Nah, dia salah tapi dikoreksi. Sumbu Y ya. X sama 0. Dan ini. Saya 0,25 dulu ya. Udah ikuti ini. XY sama 0,25. Itu mirip dengan XY sama dengan 1. Itu gambar standar yang harus dikuasai. XY sama 1 tuh gini ya. Gitu dan ini asimtot nih ke sana. Asimtot datar. XY 0,25 ya lebih rendah aja dikit. XY sama min 0,25 itu cerminannya. Ya. Kalau pusing masukin aja beberapa titik. XY sama 0,5 lebih tinggi. Min 0,5 dia lebih luar, bukan lebih tinggi ya. Dan seterusnya. Kalau K-nya 0, ini K saya gambar yang positif dan yang negatif. K-nya 0, ya belum juga. Mana K-nya 0? Nah, K-nya 0 itu adalah tadi X sama dengan 0 atau Y sama 0. Sumbu X dan sumbu Y. Begitulah ceritanya. Jawabannya 0 gitu ya. Apa understand gitu ya.
Oke. Silahkan. Jadi ininya dikasih label ya. Waktu K-nya 1, kita gambar kurvanya ini dan yang ini. Kasih label 1. Gitu ya. Nah, ini lihat. Sumbu X saya kasih label 0. Bukan berarti ini koordinatnya 0. Bukan. Sepanjang garis horizontal ini, setnya atau K-nya 0. Yang vertikal juga K-nya 0. Gitu. Oke, lanjut ya. Sebentar, ini ditutup juga bekas tadi. Yang ini nanti sendiri. Saya buka ya. Kembali, setnya diganti K. Nah, diganti K. Hiperbola udah dibahas kan ya? Di depan tuh, hiperbola. Ini gambarnya hiperbola. Yang ada asimptotnya dibahas nggak ya? Rekam dulu. Gambarkan peta kontur dari body mass index yang rumusnya ini. Jadi fungsinya B di sini ya. Atau boleh juga saya sebut B, nggak usah variabelnya nggak usah ditulis. Jadi fungsinya tuh B diganti dengan K B-nya. Jadi yang kita gambar ini apa? Persamaan kurva ketinggian atau persamaan kontur gitu ya. Itu ganti B-nya dengan K. K sama dengan M per H kuadrat. Nah, gambar untuk berbagai K-nya sekian. Ini harusnya K ya. K-nya sekian. Nah, kontur tuh. Ya, jadi kita gambar K10. Saya punya persamaan 10 sama dengan M per K kuadrat. H kuadrat. Kok K lagi? Gitu. Oke, sumbunya terserah mana yang M, mana yang H ya. Ini kan variabelnya M dan H. Ya, saya mau misalkan ini dari sini saya bikin jadi M sama dengan 10 H kuadrat. Enaknya yang M yang vertikal ya. Yang H yang horizontal. Boleh tukar-tukar terserah. Asal penamaannya aja. Ini saya pengen yang H-nya ini, yang M-nya ini. Supaya fungsi kuadrat parabola. Boleh juga mau ini yang M, ini yang H, nanti parabolanya ke sana. Kalau yang ini parabolanya membuka ke atas. Menggambar M sama dengan H kuadrat. Ya kayak menggambar Y sama dengan X kuadrat kali 10. Gambarnya ya begini. Oh, gitu ya. Oke. M sama dengan 10 H kuadrat. Untuk tadi berapa? K-nya 10. Ini K-nya 10 kasih label. Oke. Nah, saya menggambarnya hanya M dan H yang positif. Karena ini body mass index, M dan H-nya harus positif. Betul? Jadi saya revisi sekarang. Nggak jadi ini. Gambarnya ini. Gitu ya. Betul? Ini tadi 10. Oke. Kemudian yang 20 aja ya. 15 susah ngitungnya. K-nya 20. Sekarang K sama dengan 20. Saya dapat persamaannya 20 sama dengan M per H kuadrat. Atau M sama dengan 20 H kuadrat. Parabola juga ya. Parabola juga. Gambarnya gimana? Nggak tahu parabola. Coklat sekarang. Nah, parabola juga. Ini kok hitam juga ya?
Jangan coklat itulah, oranye aja. Ini adalah yang oranye ini M sama dengan 20H kuadrat. K-nya tadi berapa? 20 di sini. Yang perlu angka 20. Gitu ya. Dia dengan berpotongan. Tadi kan katanya 2K yang berbeda nggak mungkin berpotongan. Ini berpotongan. Jadi gimana? Profesor, gimana? Kamu si profesor. Kok berpotongan ya? Ini awalnya gini. H-nya nggak boleh 0. Jadi di sini mah bentuknya lubang. Nggak termasuk. Kalau nggak termasuk nggak berpotongan. Gitu ya. Berpotongan tuh. Kenapa? Nggak mungkin tingginya 0. Bayi aja lahir udah ada tingginya. Meskipun dia nggak bisa berdiri juga ada tingginya. Panjangnya. Gitu ya. Oke. Jadi gambarnya parabola-parabola. Kalau K-nya 30, ya mungkin lebih tinggi lagi. K-nya 30. K sama dengan enggak gitu ya, harus parabola. K-nya 30 ya. Apa? Ya itulah 30 gitu ya. Dia tidak berpotongan di sini. Nggak ada 0. Bahkan mungkin 0,1 juga nggak ada. Mulainya mungkin dari sini. Gitu ya. H minimum ada saat bayi lahir gitu. Oke, begitu. Apakah sudah paham? Kalaupun belum paham, tanya si profesor ya. Profesor, kamu gelarnya. Tanya si profesor, kalau nggak paham, nanya profesor, lapor. Nanti dikasih nilai sama saya. Nyomot punya si profesor. Nah, kamu harus hati-hati. Kalau ada yang nanya, harus dijelaskan sampai dia paham. Kalau tidak, kamu rugi nilai. Bisa-bisa habis nilai kamu. Soal B 3, 3, 3, 3 ada 6 soal, 18 bisa habis. Dia udah manggut, setuju. Banyak-banyak aja bertanya.